beberapa waktu terakhir ini IHSG-nya kecenderungannya masih melanjutkan momentum positif ya, terlepas, beberapa kali mungkin terjadi koreksi, tapi kalau kita perhatikan koreksinya itu masih di atas, level 8.000 ya. Jadi kalau boleh dikatakan beberapa waktu terakhir ini ketika kita update IHSG, tesisnya masih sama, sejauh ini masih on track ya, momentum positif itu masih on track. Nilai transaksi pun juga tergolong besar, kalau misalnya kita perhatikan dan kecenderungannya dalam beberapa waktu terakhir ini tergolong cukup stabil ya, di atas, 15 triliun per hari ya. Jadi kisarannya itu bisa 15 sampai 20 dan kalau misalnya kita lihat sejauh ini likuiditasnya pun juga terjaga nih untuk IHSG. Memang yang agak cukup volatile ini kalau my friends perhatiin ini lebih terlihatnya di, aksi penjualan asing ya. Jadi asing itu kecenderungannya kemarin terutama itu di, net sell, di mana net sell terbesar itu terjadi di saham perbankan, BBRI salah satu yang paling besar. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sisi pergerakan IHSG, kalau my friends perhatiin, penggeraknya ini juga, cukup mix, tapi blue chips-nya itu hanya diwakilkan oleh, satu saham ya, kalau saya boleh bilang di top leaders-nya ya. Ada satu lagi dari Bank Permata, tapi kalau misalnya dilihat secara keseluruhan banyak lebih ke saham-saham yang memang bukan tergolong blue chips ya, atau mungkin secara valuasi cukup, tinggi ya my friends yang menjadi penggerak IHSG kemarin. Nah kalau misalnya my friends perhatikan, apakah dengan keadaan seperti ini IHSG-nya masih berpotensi melanjutkan kenaikan? Dengan melihat beberapa waktu terakhir ini kalau kita perhatikan rupiah ini udah mulai tergolong cukup stabil ya, dari beberapa waktu lalu itu langsung naik cukup signifikan. Ini kalau kita lihat saat ini kecenderungannya itu udah mulai tergolong stabil dan seperti kita ketahui berita terutama dari global ya yang terkait dengan US shutdown itu kalau kita perhatikan di pasar secara global juga tidak berimbas yang negatif gitu my friends. Jadi sejauh ini kita lihat secara pasar globalnya tergolong cukup kondusif, terlepas sebenarnya itu berita yang kurang bagus dari US tapi pasarnya itu tidak merespon dengan negatif, itu artinya momentum positif yang berlanjut. Dan kalau kita lihat dengan rupiah terhadap dolar yang berangsur-angsur mulai stabil, ini seharusnya bisa menjadi salah satu tambahan sentimen positif buat IHSG ya my friends ya. Meskipun sangat mungkin sekali penggeraknya IHSG, blue chips-nya nggak terlalu besar, tapi lebih didorong oleh saham-saham yang tergolong konglomerasi atau mungkin secara valuasi sudah tergolong premium ya. Jadi kalau dikatakan apakah IHSG berpotensi masih melanjutkan momentum positifnya, seharusnya dengan melihat keadaan ini semua harusnya iya my friends.